gimana ya kesedihan menyebabkan kebutaan? Coba kita lihat aja nih, pasti pemirsa juga ada penasaran. Ya. Ini dia. أنا اللي كنت السبب في ضياع عيالي. نعم، أباكم تاخذون الحق مني أنا. Kesedihan dapat menyebabkan kebutaan. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah merasakan kesedihan. Saat keadaan terasa tidak menyenangkan, perasaan pun menjadi tak karuan, hingga timbul perasaan sedih yang mendalam di hati kita. Ya, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri dari lingkungan. Kesedihan dapat juga dipandang sebagai penurunan suasana hati sementara. Artinya, jika seseorang bersedih, maka akan mengalami gangguan terhadap kemampuannya untuk melakukan kegiatan hariannya. Seseorang yang sedang merasakan kesedihan yang mendalam, cenderung akan terfokus kepada hal yang membuat dirinya bersedih dan meratapinya. Contohnya, saat kehilangan orang yang sangat dicintai dalam hidup, seperti kehilangan orang tua untuk selama-lamanya, kehilangan suami atau istri, kehilangan anak, maka orang tersebut pun akan larut pada kesedihannya. Namun tahukah Anda pemirsa, bahwa ternyata kesedihan yang mendalam dapat menyebabkan kebutaan? Berikut penjelasannya. Kesedihan yang mendalam dapat menyebabkan kebutaan. Hal ini terbukti terjadi pada zaman Nabi dahulu. Ya, Nabi yang mengalaminya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kesedihan Nabi Yakub alaihissalam lah yang membuat kebutaan ketika beliau kehilangan putra yang sangat dicintainya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti firman Allah yang artinya, dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seseorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 84 hingga 86. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yakub alaihissalam mengalami kebutaan akibat kesedihan panjang setelah kehilangan anak yang paling dicintainya, yakni Yusuf alaihissalam. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kedua mata Nabi Yakub menjadi putih. Maka makna dari ayat tersebut adalah bahwa mata Nabi Yakub terkena cairan putih atau katarak. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kesedihan yang berlebihan dapat meningkatkan sekresi hormon adrenalin yang berakibat pada naiknya kadar gula dalam darah. Dalam hal inilah yang menimbulkan penyakit katarak. Maka kedokteran modern pun menyimpulkan bahwa kesedihan yang berlebihan dapat membuat mata seseorang mengalami katarak karena cairan putih ini menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam kornea mata, dan kondisi ini bisa terjadi secara total tergantung kadar kegelapannya. Namun dalam hal ini, tahukah Anda bahwa ternyata penyakit katarak bisa disembuhkan dengan keringat? Ya, menurut ensiklopedia kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah 206 hingga 211, ada seorang ilmuwan Mesir yang berhasil menciptakan obat tetes mata untuk mengobati penyakit katarak. Ilmuwan tersebut pun telah berhasil mendapatkan hak paten internasional atas penemuannya. Ia mengatakan bahwa pembuatan obat tetes mata tersebut diilhami dari teks-teks Al-Quran dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberi baju penyembuh bagi Nabi Yakub alaihissalam untuk diletakkan di wajahnya. Baju itu adalah milik anaknya sendiri, dan hal ini telah membuat penglihatannya pulih kembali. Dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, lalu diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Yusuf ayat 93 hingga 96.
Dari ayat inilah awal mula ilmuwan dan rekannya melakukan penelitian. Didapatlah kemudian bahwa satu-satunya unsur yang terdapat pada baju Nabi Yusuf alaihissalam adalah keringat. Karena itu, riset diteruskan dengan meneliti komponen yang terkandung dalam keringat manusia. Percobaan pertama adalah merendam lensa mata yang buram ke dalam keringat. Setelah beberapa lama, lensa mata yang buram tersebut secara berangsur mulai menunjukkan perubahan warna menjadi transparan. Hal inilah membuktikan bahwa keringat mengandung komponen yang bermanfaat untuk mengobati katarak. Salah satu komponen yang bermanfaat itu adalah sebuah turunan urea. Tidak ada efek samping dalam penggunaan komponen keringat ini sebagai bahan dasar obat tetes mata, meskipun keringat merupakan kumpulan materi yang berasal dari pembuangan tubuh. Hal ini karena komponen yang digunakan merupakan turunan urea. Dan untuk membuktikan hal tersebut, telah dilakukan percobaan terhadap beberapa binatang, yaitu dengan memberikan komponen keringat ini sebanyak 10 kali lipat. Pemberian terjadi melalui mulut dan injeksi pada sekitar selaput protein jantung. Hasilnya, terbukti tidak terjadi efek samping. Percobaan tersebut juga tidak terpengaruh pada fungsi hati, kedua ginjal, otak maupun darah. Percobaan juga telah dilakukan pada 250 sukarelawan penderita katarak. Hasilnya, pengobatan dengan obat tetes mata yang berbahan dasar salah satu komponen keringat ini mampu mengembalikan lebih dari 90% penglihatan sukarelawan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling penting adalah ketika kesedihan yang mendalam sedang terjadi pada diri kita, mengadulah kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Ia akan selalu mendengarkan segala keluhan dan kesedihan hambanya. Dengan banyak mengingat Allah, hati pun akan menjadi tentram. Maka pasrahkanlah segala kegundahan dan kegelisahan yang kita rasakan hanya kepadanya. Dan berdoalah, karena doa adalah kekuatan yang luar biasa. Doa yang tulus mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh menerima kenyataan hidup. Serta keikhlasan hati kita tentunya akan segera menyembuhkan dan memulihkan kesedihan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari keadaan yang dapat membuat kita mengalami kesedihan yang mendalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh pemirsa, jadi kalau sedang sedih jangan berlebihan ya, nangis terus. Karena ternyata kalau kita kekurangan cairan yang ada di mata kita, yang tidak bisa menghalangi sinar matahari langsung masuk ke mata kita, itu bisa jadi kebutaan, bisa jadi katarak. Betul, karena memang ini terjadi juga kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi beliau terlalu bersedih ketika mereka meninggal dunia, sampai akhirnya nangis terus setiap hari, terus keluar cairan dari matanya dan akhirnya mengalami kebutaan. Tenang pemirsa, kita punya Allah ya. Betul. Jangan misalnya curhat ke sini nangis, pindah lagi sini curhatnya nangis lagi. Karena nanti bisa kesebar semuanya ya, dan semua tahu masalah kita. Kalau sama Allah dijamin nggak ada yang tahu. Ada solusinya lagi, terselesaikan pasti insya Allah. Nah, setelah ini aku punya tips nih, A. Tips apa nih? Nanti dong, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.